Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara bagaimana melanjutkan pengelolaan kinerja di PMM sesuai dengan lini masa di awal bulan Februari ini hingga nanti bulan November. Kita bisa melakukan pengelolaan kinerja. Yang pertama sekali yaitu tentunya pada sesi observasi. Ketikkan saja di sini misal guru. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini pastikan ini adalah akun kita ya. Nah, setelah tampil seperti ini, kita seperti biasa klikkan pengelolaan kinerja. Kita klik. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita klik tetap di sini. Nah, di sini pastikan juga pada menu profil ini di sini yang ada nama kita, periodenya itu sudah Januari sampai Desember 2025. Kalau misalnya belum, bisa digantikan periodenya seperti ini, kita pilih 2025. Nah, kita klik yang di menu sebelah kiri guru, kemudian klik sebagai pegawai. Nah, di sini ada cek praktik kinerja. Kemudian kalau kita lihat di bawah, ini lini masanya. Januari kemarin sudah lewat perencanaan dan persetujuan rencana. Bagi Bapak Ibu yang belum menyetujui atau menyepakati, bisa cek video saya sebelumnya. Kemudian untuk menyinkronkan dari PMM ke e-kinerja juga bisa dicek video saya sebelumnya. Nah, di sini Februari hingga Desember ini lini masanya persiapan praktik kinerja. Kemudian pelaksanaan praktik kinerja observasi, pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut, dan yang terakhir penilaian dan penetapan predikat kinerja. Pada saat ini kita mau melaksanakan pelaksanaan praktik kinerja yaitu observasi, kita klik di cek praktik kinerja. Kita klik, nah muncul seperti ini. Kita klik isi dokumen. Nah, dokumen persiapan, langkah-langkah persiapan observasi praktik kinerja, diskusi dengan atasan, kemudian bersiap untuk observasi, dan observasi berlangsung. Nah, kemarin berdasarkan perencanaan yang sudah dipilih, ini guru ini memilih instruksi pembelajaran. Cek rubrik observasi. Kalau mau dicek lagi silahkan. Ini kalau kita cek, nah ini kemarin memilih ini. Perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari ini sama dengan periode penilaian tahun 2024 ya, sama saja. Nah, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi praktik kinerja? Ini target perilaku ini berdasarkan indikator pilihan, ini bisa memilih salah satu atau salah dua, bahkan boleh memilih 3. Tapi saya anjurkan misalnya saya pilih satu saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian di sini karena memilih yang kita checklist tadi, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku. Misal saya tuliskan di sini mempelajari materi terkait hal di atas, misal terkait apa yang di atas tadi, misalnya memberikan penjelasan yang mudah sesuai pemahaman peserta didik misalnya ya. Nah, ini bisa saja kita tuliskan secara mandiri pada ruang GTK gitu juga sudah boleh Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai contoh. Ini bisa memuat 250 karakter ya, 250 karakter boleh dituliskan. Setelah itu, nah kapan ini jadwal observasi ini mau dilaksanakan? Kita misalnya ini boleh dari bulan Februari, saya sarankan bulan itu misal kita pilih di sini. Ini jangan lupa diskusikan di komunitas belajarnya ataupun didiskusikan kepada pejabat penilai kinerja. Karena misal saya tulis di sini ini DD, berarti tanggalnya kita tulis saja di tanggal aktif ya. Saya contohkan misal tanggal 6 misalnya ya, tanggal, nah kita klik di sini tanggal 6 misal mon itu M itu mon bulan Februari 2025. Nah, seperti ini. Kemudian jenjangnya
karena ini di jenjang SD maka saya pilih SD ya. Di sini ada banyak pilihan sampai dengan SMA, SLB. Nah, kita pilih SD. Kemudian kelasnya, karena guru ini mengajar di kelas 3, saya pilih kelas 3. Mata pelajaran yang dipilih ini bisa diketikkan ya. Kalau di sini misalnya saya tuliskan pada saat tanggal tersebut, ini ibu guru ini atau guru ini mengajar misalnya tentang IPAS misalnya. Boleh ketikkan di sini. Nah, dipilih. Catatan lain ini opsional, bisa diisi atau tidak. Ini bisa saja misal dimulai pukul, misal idealnya dari pagi ya, misalnya saya tuliskan pukul 8.00 WIB misalnya, karena mata pelajaran itu dimulai pada saat awal itu. Atau misalnya 7.30 boleh. Nah, setelah itu kita lihat di bawah. Nah, unggah dokumen opsional. Kalau di awal memang diberitahukan bahwa untuk penyusunan kinerja ini lebih sederhana. Memang ini hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Nah, di sini tidak mengunggah. Kalau beritanya tidak mengunggah, tapi ternyata ada hal yang harus kita unggah. Nah, karena dalam kurung ini opsional, ini bisa diunggah ataupun tidak, ini masih bisa dikumpulkan. Tapi saran saya sebaiknya, karena ini cuma 1 kali, ya diunggah saja. Misalnya saya unggahkan ini berupa file ya, jadi silakan diunggah saja. Misalnya begini, unggah. Nah, unggah dokumennya mau ambil dari karya kalau pernah upload di bukti karya. Kalau misalnya belum, unggah dokumen seperti ini. Nah, baru ke dokumen, kemudian dicari dokumennya seperti biasa, sama dengan seperti dengan tahun-tahun lalu ya. Tapi saya sarankan misalnya kalau misalnya itu terlalu banyak dan tidak bisa terupload, ini bisa saja misal karena ini memang yang mengecek itu adalah kepala sekolah. Kalau di tempat kami misalnya begini, ini di drive-nya ya. Nah, misalnya ini kami menggunakan aplikasi perangkat ajar, kemudian klik kumpulkan. Nah, selesai itu maka guru ini telah melakukan formulir diskusi persiapan pada instruksi pembelajaran ya yang telah dipilih. Artinya dokumen persiapan ini sudah dilaksanakan oleh guru sesuai dengan lini masa yang sudah ditentukan. Mungkin itu saja informasi singkat mengenai bagaimana melaksanakan dokumen persiapan. Ini kita simpan sebagai draft dulu. Nah, mungkin itu bagaimana pelaksanaan praktik kinerja yang terbaru di tahun 2025 untuk guru. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.